Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya hari ini? Kita akan belajar pelajaran fikih. Tapi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan memulai pembelajaran hari ini, yaitu fikih. Apa itu sholat anak-anak? Ada yang tahu apa itu sholat? Ya, betul sekali. Sholat menurut bahasa artinya doa. Sholat merupakan tiang agama. Sholat merupakan ibadahnya orang Islam. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab. Hukum meninggalkan sholat adalah berdosa. Jadi apabila kita meninggalkan sholat, maka hukumnya dosa. Di samping hukum meninggalkan sholat, ada macam-macam sholat fardu, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Jumlah rakaat sholat fardu seluruhnya ada 17 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, dan subuh 2 rakaat. Adapun syarat-syarat wajib sholat. Syarat-syarat wajib sholat ada 5. Yang pertama, beragama Islam. Orang kafir tidak wajib melaksanakan sholat. Yang kedua, balig. Apa itu balig? Balig artinya sudah berkewajiban melaksanakan ibadah sholat. Yang ketiga adalah berakal sehat. Orang yang gila, pingsan, atau mabuk tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Yang keempat, telah masuk waktu sholat. Dan yang terakhir, suci dari haid dan nifas. Nah, anak-anak, itulah syarat-syarat wajib sholat yang anak-anak perlu ketahui. Adapun syarat sah sholat. Yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Untuk melaksanakan ibadah sholat, kita harus bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Bagaimana cara menghilangkan hadas besar? Yaitu dengan cara mandi. Sedangkan untuk menghilangkan hadas kecil dengan cara berwudu. Yang kedua, menutup aurat. Aurat adalah bagian tubuh kita. Bagian tubuh yang tidak boleh terlihat oleh orang lain. Maka daripada itu, tutuplah aurat kita jika hendak sholat. Aurat laki-laki antara pusar sampai lutut. Dan aurat perempuan seluruh badannya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Syarat sah sholat yang ketiga yaitu suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Syarat sah sholat yang keempat yaitu menghadap kiblat. Kiblat umat Islam adalah Ka'bah Baitullah.
Ka'bah berada di tengah-tengah Masjidil Haram, yaitu bertempatnya di kota Mekah. Syarat sah sholat yang kelima, mengetahui masuknya waktu sholat. Yang keenam, mengetahui tata cara sholat. Sedangkan yang terakhir yaitu meninggalkan perbuatan yang membahayakan sholat. Jadi anak-anak, itulah syarat sah sholat yang perlu anak-anak ketahui. Ada 7. Nah, anak-anak, tadi kita telah belajar mengenai syarat-syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Adapun rukun sholat, apa itu rukun sholat? Rukun sholat adalah fardu sholat. Rukun sholat adalah gerakan atau bacaan sholat. Lalu ada berapa jumlah rukun sholat ya? Rukun sholat ada 13 dengan tumahnina. Apa itu tumahnina? Tumahnina adalah berhenti sejenak dalam sholat. Nah, rukun sholat yang pertama yaitu niat. Niat adalah sesuatu yang dikerjakan bersamaan dengan pekerjaan tersebut. Sholat tanpa niat maka sholatnya tidak sah. Yang kedua, berdiri bagi orang yang mampu. Sholat dengan berdiri dikerjakan bagi orang yang mampu. Bagi yang tidak mampu tidak wajib berdiri. Dapat dilakukan dengan duduk. Jika tidak bisa duduk, dapat dikerjakan dengan berbaring. Jika tidak mampu berbaring, bisa dengan isyarat. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram dilakukan di awal sholat dan dilakukan sambil mengangkat tangan. Lafal takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. Sholat tanpa takbiratul ihram maka sholatnya tidak sah. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembukaan. Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Jika tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Yang kelima, ruku. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian ruku. Ruku dengan posisi membungkukkan badan, sejajar antara punggung dan kepala. Posisi tangan memegang lutut dan pandangan mata mengarah ke tempat sujud. Yang keenam, i'tidal. Apa itu i'tidal? I'tidal adalah gerakan badan dari ruku. I'tidal dengan posisi tubuh berdiri tegak, pandangan mata mengarah ke tempat sujud, posisi tangan dijulurkan ke bawah. Yang ketujuh, sujud. Dahi menyentuh tempat sujud, dahi tidak boleh terhalang rambut, kedua telapak tangan menyentuh lantai, kedua lutut menyentuh lantai, kedua jari telapak tangan menyentuh lantai. Yang kedelapan, duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud yaitu dengan menduduki telapak kaki kiri. Kedua telapak tangan terbuka di atas kedua lutut dan sama rata dengan ujung jari-jari tangan. Dengan lutut sambil membaca doa, duduk antara dua sujud. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir atau tawaru. Duduk tasyahud akhir yaitu dengan meletakkan telapak kaki kiri di bawah kaki kanan, jari-jari kaki kanan ditekuk ke depan dan telapak tangan keadaannya seperti pada waktu duduk tasyahud awal sambil membaca doa tasyahud akhir. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir merupakan rukun sholat. Membaca tasyahud akhir bersamaan dengan duduk tawaru.
pada akhir bacaan dibarengi dengan menjulurkan telunjuk. Melunjurkan telunjuk sebagian simbol bahwa Allah Maha Esa. Yang ke-11, membaca sholawat. Membaca sholawat merupakan rukun sholat dan membacanya setelah tasyahud akhir. Membaca sholat atas Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Kemudian membaca sholawat atas Nabi Ibrahim dan keluarganya. Jika tidak membaca sholawat, maka tidak sah dalam sholatnya. Rukun sholat yang ke-12 yaitu mengucapkan salam. Salam merupakan penutup sholat. Salam dalam sholat dilakukan 2 kali. Salam pertama dengan menengok ke kanan dan salam kedua menengok ke kiri. Ucapan salam adalah Assalamualaikum. Dan rukun sholat yang terakhir yaitu tertib. Tertib artinya berurutan dari 1 sampai 13. Rukun sholat harus dilakukan berurutan. Jika tidak tertib, maka sholatnya tidak sah. Nah, anak-anak, itulah penjelasan materi fikih pada hari ini dari syarat-syarat wajib sholat, syarat sah sholat, dan rukun sholat. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan anak-anak bisa memahaminya. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian dari Bu Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat untuk anak soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.